Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Jumpa lagi di Ngobrol Sehat PT Komatsu Under Carriage Indonesia. Kali ini bersama dengan saya Dr. Kinan. Topik bincang sehat kita kali ini adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Berdasarkan data kunjungan karyawan ke klinik dalam 6 bulan terakhir, kasus terbanyaknya adalah ISPA. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail lagi apa itu ISPA, bagaimana gejalanya, pencegahan, dan termasuk pengobatannya. Di samping saya sudah hadir Dr. Natalia Siskawijaya. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter Kinan. Pagi, dok. Dok, hari ini lagi praktek nggak nih, dok? Enggak. Enggak ya? Berarti untuk khusus untuk datang ke kantor kita ya, dok? Terima kasih, dok. Dokter, sering banget nih, dok, akhir-akhir ini kita mendengar ISPA nih, dok. Kasusnya juga banyak, dok, di klinik. Kalau di rumah sakit sendiri, kasusnya banyak juga nggak, dok? Banyak. Banyak ya? Dok, kita pengen tahu nih, ISPA itu apa sih, dok? Ya, jadi sebenarnya ISPA itu kan istilah medis ya, dok ya, yang untuk menyatakan bahwa infeksinya terjadi akut di saluran nafas. Nah, seperti kita tahu kan memang saluran nafas itu panjang dari hidung sampai paru-paru, semua saluran nafas. Jadi semua infeksi yang melibatkan organ-organ tersebut itu kita sebut sebagai ISPA gitu. Makanya jadinya banyak. Jadinya banyak ya, dok, cakupannya ya. Baik. Dok, kalau gejalanya apa aja sih, dok? Dan penyebab utamanya nih apa, dok, sebenarnya? Oke, kalau untuk penyebab dulu mungkin ya, dok. Ya, boleh. Kalau untuk penyebab sih sebenarnya kan terutama infeksi. Nah, infeksinya sendiri karena apa ya? Bisa karena virus, karena bakteri, gitu. Bisa juga karena jamur, walaupun lebih jarang. Nah, faktor risiko lainnya yaitu mungkin polusi, kemudian juga rokok. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk gejala sendiri sebenarnya hampir sama ya, dok. Mungkin nyeri tenggorokan, demam agak anget-anget, atau nyeri-nyeri sendi gitu. Terus kemudian juga ada flu, batuk. Itu yang paling umum terjadi untuk gejala. Baik, dok. Nah, dok, kita ambil salah satu nih, dok, gejala yang paling sering ya, dok ya, batuk. Nah, menurut dokter nih, batuk itu kan banyak ya, dok. Ada seseorang itu batuk ternyata saat dicek, oh batuknya karena alergi nih. Ada juga batuknya penyebabnya karena bakteri, salah satunya misalnya karena TBC. Atau bisa juga batuknya karena virus. Nah, perbedaan batuk ini apa sih, dok? Nah, sebenarnya batuk itu kita harus bedakan lagi berdasarkan gejalanya. Misalkan yang tadi dibilang, kalau misalnya batuknya karena infeksi, biasanya itu ada gejala penyerta infeksinya, seperti misalnya demam itu tadi, nyeri-nyeri sendi gitu, biasanya. Nah, dok, infeksi itu bisa karena virus atau bakteri yang standar, atau TBC. Kalau TBC beda lagi, biasa batuknya itu cukup panjang durasinya, lebih dari 2 minggu, ada gejala penurunan berat badan, kemudian juga keringat malam, kadang-kadang ada batuk darah. Nah, itu yang membedakan. Kalau batuk alergi, mungkin batuk alergi biasanya nggak ada demamnya, nggak ada gejala-gejala infeksi. Dia terutama batuknya pada malam hari atau pagi hari, atau misalnya di bawah AC, udara dingin, seperti itu, dok. Nah, batuknya itu kalau alergi itu bisa lama nggak, dok, batuk alergi itu? Bisa lama, betul. Karena mencetusnya alergi, jadi biasanya berkepanjangan. Nah, dok, dari mana kita tahu batuk ini karena alergi, dok? Adakah pengecekan khusus misalnya, dok, yang bisa kita lakukan? Jadi untuk memastikan, oh batuk saya alergi nih. Karena sebenarnya kan, dok, kalau batuknya udah memanjang gitu kan, dok, beberapa itu kan khawatir, wah jangan-jangan saya TBC ini, kayak gitu. Itu gimana, dok? Betul, memang biasanya di rumah sakit kita screening dulu untuk yang lainnya, betul. Kadang-kadang kalau batuk sudah berkepanjangan, ya pasti kita harus pastikan benar ada TBC apa tidak. Kalau tidak ada, baru kita harus cari faktor risiko lainnya. Biasanya nih, pada pasien-pasien yang dengan batuk alergi, biasanya memiliki riwayat keluarga, misalnya ada asma juga, atau riwayat eksim, atau riwayat rinitis alergi. Nah, itu biasanya ada kecenderungan tinggi alergi. Alergi ya, dok ya. Nah, dok, benar nggak, dok? Sering kita dengar kayak stigma nih ya, dok ya. Jadi kalau misalnya nih seorang bapak punya riwayat asma, nah anak perempuannya itu akan mengalami hal yang sama, itu benar nggak sih, dok? Sebenarnya enggak sih. Enggak juga ya, dok? Oke. Kalau faktor turunannya betul, tapi enggak selalu ya ke anak perempuan. Oh, bisa juga ke laki-laki, anak laki-laki juga ya, dok ya? Oke, baik.
Dok, gejala ISPA itu kan banyak. Ada yang ringan, ada yang dia itu butuh penanganan medis lebih lanjut. Nah, kapan kita harus pergi ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan pengobatan? Oke. Jadi kalau gejala ISPA tadi untuk yang ringan mungkin kan seperti nyeri tenggorokan, hanya demam-demam ringan, kemudian juga flu. Biasanya pasien itu disarankan untuk selama 3 hari mengobati dengan terapi biasa. Misalnya ada panas ya minum obat panas, obat batuk, istirahat harus cukup, minum harus cukup, kemudian vitamin. Bila tidak membaik dalam waktu 3 hari atau kualitas nyerinya berubah, misalkan demamnya tinggi sampai 39 atau 40, kemudian misalkan jadi ada sesak nafas, kebiruan di jari-jari, atau ya sulit nafas, itu yang faktor utama. Nah kalau udah seperti itu harus berobat. Oke, berarti kalau udah ada gejala-gejala emergensinya ya dok ya, itu harus segera berobat. Nah dok, terkait antibiotik dok. Nah jadi sering kita karyawan atau masyarakat umum gitu ya dok ya. Jadi saat awal batuk pilek, karena mungkin misalnya saat awal batuk itu kan udah demamnya yang tinggi nih, kemudian pileknya juga sering banget. Nah itu dikit-dikit antibiotik gitu dok. Nah menurut dokter stigma seperti ini tuh bagaimana dok? Benarkah dikit-dikit kalau kita misalnya lagi demamnya udah mulai naik, kita perlu antibiotik atau tunggu dulu? Itu gimana dok? Nah sebenarnya enggak juga, makanya tadi bilang harus tunggu 3 hari itu tujuannya untuk itu. Oke. Karena biasanya nih kalau yang perlu antibiotik kan berarti infeksinya bakteri ya dok ya. Nah harusnya itu kelihatan dari misalnya batuknya sendiri biasanya jadi berdahak mungkin kuning, hijau. Begitu pula kalau flu gitu, ingusnya warna hijau. Nah kalau kayak gitu kemungkinan udah ada komponen bakteri. Atau kalau demamnya tinggi terus-menerus selama 3 hari, nah itu ada kemungkinan komponennya bakteri. Berarti harus antibiotik di situ. Nah yang jadi catatan memang sih kadang-kadang sekarang pasien bisa beli antibiotik sendiri, secara bebas ya dok ya. Oke. Padahal itu yang membuat apa ya jadi risiko tinggi ya sebenarnya kan nanti bisa jadi kebal. Kebal ya dok ya. Dok, kalau misalnya tadi kan yang dikhawatirkan itu adalah resisten ya dok ya. Jadi kebal tadi. Apa sih dok bahayanya kalau misalnya seseorang itu resisten atau kebal terhadap antibiotik itu dok? Nah, jadi kalau misalnya seseorang udah kebal terhadap antibiotik itu, yang berisiko bagi kita adalah apabila nanti dia terkena infeksi lainnya, berarti antibiotik yang sudah pernah digunakan tersebut tidak mempan lagi untuk infeksi yang sekarang. Jadi kalau udah seperti itu, mau nggak mau kita antibiotik harus naik kan. Nah itu yang berisiko, pertama itu. Kedua, kalau misalnya ada kekebalan, berarti si kuman yang mengenai pasien ini yang sudah kebal, dia akan menyebar kepada orang lain juga kan. Nah orang lain yang terkena, otomatis akan terkena kuman yang juga kebal terhadap antibiotik itu. Jadi terhadap orang lain pun belum tentu antibiotik ini masih mempan lagi gitu. Makanya itu yang berbahaya. Iya, siap dokter. Nah dok, sekarang kan kita tahu ya dok ya, musim hujan, musim pancaroba itu identik dengan ISPA. Nah apakah faktor cuaca itu mempengaruhi kenaikan kejadian ISPA itu dok? Betul. Jadi kalau pada cuaca, misalnya pancaroba itu tadi, misal cuaca panas, kemudian hujan, otomatis debu itu lebih banyak yang berterbangan. Debu, kemudian juga partikel-partikel. Nah, seperti kita ketahui, kadang-kadang ya bakteri, virus itu bisa terbawa dari situ, itu pertama. Kemudian partikel-partikel debu yang tipis itu sendiri, kalau masuk ke saluran pernafasan kita, misalnya ke hidung, ke tenggorokan, itu juga bisa merusak permukaannya dan nyebabin inflamasi gitu, atau peradangan. Nah, itu yang bikin kalau misalnya ada infeksi ketularan gitu, misalnya ada yang batuk-batuk atau pilek bersin ke kita, nah itu jadi lebih mudah kita terkena infeksi. Oh, gitu. Oke. Berarti polusi udara juga mempengaruhi ya dok ya? Iya betul, polusi udara termasuk juga merokok. Merokok itu sama prinsipnya karena dia suhunya tinggi, dia menyebabkan peradangan atau inflamasi dari saluran nafas kita. Jadi kita lebih rentan terkena infeksi gitu. Oke. Nah dok, kalau di tempat kerja nih dok, menurut dokter faktor-faktor apa saja yang membuat tempat kerja itu menjadi rawan terjadinya penularan ISPA?
Nah, sebenarnya kalau tempat kerja mungkin yang paling bikin rawan kepadatannya, itu pertama. Kemudian etika dari seorang pegawainya sendiri ya. Kan kalau misalkan orangnya ini lagi batuk atau lagi pilek, nah itu apakah dia mau memakai masker, apakah bagaimana kalau dia bersin atau batuk, ya kan apakah ditutup, apakah dia menggunakan antiseptik, ya mungkin itu yang terutama. Yang kedua, kepadatan dari tempat pekerjaan. Jadi seperti kita ketahui kalau kuman itu menyebar dari batuk atau bersin kurang lebih 1 meter sampai 2 meter. Jadi kalau orangnya bersin nggak nutup 1 sampai 2 meter itu begitu dia jatuh kalau kita kesentuh itu bisa kena ke kita. Gitu. Berarti perlunya cuci tangan di situ ya, Dok ya? Tangan, betul. Jadi lebih ke faktor sanitasi kali ya. Sanitasi. Kemudian juga ventilasi itu juga penting. Ventilasi, kemudian ya dipastikan bahwa suatu ruangan tuh harus dibersihkan selalu atau kena cahaya matahari supaya kuman-kuman yang ada udah mati gitu. Ya, seperti itu mungkin yang penting. Oke. Dok, penularan ISPA itu melalui apa saja, Dok? Oke, jadi penularan ISPA itu sebenarnya pada prinsipnya bila orang yang terinfeksi, kemudian dia batuk atau bersin. Nah, itu bila kita langsung di depannya, misalnya tadi 1 meter sampai 1,5 meter, itu bisa kita langsung ketularan. Atau misalkan partikel dari bersin itu tadi jatuh mengenai meja, kemudian kita menyentuh partikel itu dan menyentuh hidung kita atau mulut gitu. Nah, itu juga kita bisa terkena. Terutama dari itu. Jadi lebih ke droplet juga ya, Dok ya. Nah, bedanya kalau dulu tuh kan, Dok, sering memang kita pas lagi zaman Covid ya, Dok ya, kita kan pakai masker terus-terusan. Berarti sebenarnya kalau untuk yang influenza ini juga sama ya, Dok, cuman tingkat gejalanya atau penyakitnya itu penularannya berbeda ya, Dok ya. Baik, Dok, menurut dokter nih, ada nggak cara efektif yang bisa dilakukan di kantor untuk mengurangi penularan ISPA ini, Dok? Nah, sebenarnya kalau untuk di kantor mungkin ya itu tadi tergantung kepadatan tempatnya ya, Dok. Mungkin lebih baik harus ada selalu disediakan ya antiseptik. Kemudian untuk setiap karyawan harus diajarkan bagaimana etika batuk atau etika pada saat sedang sakit. Kemudian mungkin yang bisa membantu lagi adalah adanya purifier. Itu juga walaupun misalnya tidak mengurangi 100%, tapi mengurangi resikonya. Kemudian mungkin satu lagi yang dapat dilakukan adalah vaksinasi untuk pegawai. Oh, jadi vaksinasi itu juga penting ya, Dok? Penting. Nah, kalau vaksinasi itu sendiri, Dok, itu menurunkan resiko ISPA itu, Dok? Betul. Kira-kira di angka berapa persen, Dok, kalau menurunkan? Sebenarnya kalau untuk vaksinasi, sekarang ini baru tersedia, baru influenza, kemudian juga pneumonia. Dan RSV sebenarnya. Tapi yang rutin dikerjakan yaitu influenza dan juga pneumonia. Nah, untuk mengurangi resikonya sendiri seberapa persen? Sebenarnya hanya 40-60%. Dari vaksinasi tadi ya, Dok ya? Betul. Tapi paling tidak, yang biasanya kita sarankan adalah orang-orang yang dengan imunitas rendah. Misalnya ada kencing manis, pegawai-pegawai yang mungkin dengan ada kencing manis atau ada autoimun, atau yang memiliki imunnya lebih rendah gitu, Dok. Nah, itu yang kita sarankan lebih baik dilakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi untuk yang imunitas rendah tadi, Dok, vaksinasinya itu influenza saja kah atau perlu dengan yang pneumonia juga, Dok? Oke, kalau untuk pneumonia sebenarnya yang kita sarankan itu kalau udah usia di atas 55. 55 ya, Dok? Ya, kalau misalnya, misalkan faktor risikonya lebih berat seperti autoimun tadi, itu biasanya kita boleh berikan walaupun usianya di bawah 55. Oke, Dok. Dok, perihal vaksin, apa sih, Dok, yang terjadi di tubuh kita kalau kita itu vaksin? Nah, kadang tuh kan orang-orang memahami saat kita vaksin, oke, kita akan terbebas dari ISPA. Apakah kalau kita vaksin, kita nggak akan kena ISPA sama sekali, atau bagaimana, Dok? Nah, sebenarnya enggak juga, Dok, karena itu tadi kembali lagi penyebab dari ISPA sendiri bervariasi. Nah, kalau misalnya seperti vaksinasi yang tersedia kan hanya untuk influenza dan pneumonia, berarti hanya risiko dari influenza dan pneumonia saja yang berkurang. Tapi kalau kenanya virus yang lain, bakteri yang lain, itu tetap masih bisa kena ya, Dok ya. Kalaupun misalnya terkena yang ISPA tadi itu tidak yang sampai parah gitu ya, Dok ya. Baik, Dok, untuk ISPA sendiri itu ada vaksinnya itu harus setiap berapa tahun sekali, ada seperti itu nggak, Dok?
betul ada. Kalau Ada. untuk influenza itu yang disarankan setiap tahun. Oke, Karena berarti memang setahun sekali ya dok? betul, setiap tahun. Nah kalau untuk pneumonia itu sendiri sebenarnya divaksin hanya 2 kali saja. Jadi pada yang pertama, kemudian setelahnya 1 tahun setelahnya itu divaksinasi ulang dengan strain berbeda. Oke. Setelahnya itu sudah tercover untuk 5 tahun. Oh, oke. Dok, kalau kita bahas tadi masalah pneumonia apa sih dok? Lebih berbahaya nggak sih dok pneumonia sama ISPA ini? Nah, sebenarnya pneumonia itu termasuk salah satu dari ISPA. Hanya pneumonia itu adalah infeksi yang sudah kenanya parenkim dari paru. Oke. Gitu. Kalau ISPA lebih generalnya, kalau pneumonia lebih spesifik, jadi Lebih dia kenanya di paru gitu. Nah, lebih bahaya apa enggak? Tentunya lebih bahaya dibandingkan kalau misalnya kenanya di saluran nafas atas. Karena ya paru tadi biasanya gejalanya lebih berat. Oh, oke. Gejala yang paling beratnya apa dok kalau dari pneumonia Kalau dok? pneumonia bisa sampai sesak berat, penurunan kesadaran, bisa sampai gagal nafas. Oh, oke. Kalau pneumonia dengan TBC dok, kira-kira mana nih dok yang paling berat? Sebenarnya hampir mirip. Kalau Hampir pneumonia mirip. sifatnya lebih akut. Kalau Oke. misalnya TB itu sifatnya lebih panjang gitu. Dan biasanya kalau TB jarang menyebabkan sesak nafas berat kalau dia tidak ada infeksi tambahan gitu. Misalnya TB itu biasanya ya orangnya berat badannya kurus gitu, nggak bisa naik gitu kalau pada anak-anak. Tapi biasanya dia nggak sampai yang demam tinggi, nggak sampai yang ada sesak nafas berat atau demam tinggi gitu, enggak. Oh, oke. Nah dok, kalau untuk TB, seseorang misalnya tahun ini kena TB, bisa nggak sih dok beberapa tahun depan deh dia kena TB lagi, bisa nggak sih dok? Bisa. Bisa ya? Karena prinsipnya kalau TB itu kan juga dia penularan ya. Jadi setelah seseorang sembuh dari TB, bukan berarti dia memiliki kekebalan terhadap kuman TB. Jadi pada saat dia tertular lagi, imunnya rendah, itu bisa menimbulkan gejala. Gejala ya dok ya. Gitu. Berarti tetap ya dok wajib yang pengobatan 6 bulan, tidak boleh putus Tidak gitu boleh ya dok. putus, ya. Efeknya apa sih dok kalau misalnya nih di 3 bulan pertama ngerasa saya udah sehat nih. Nah, udahlah saya stop aja obatnya. Nah, efeknya apa dok? Ini yang selalu saya bilang sama pasien-pasien. Jadi kalau untuk TB itu, kenapa kita harus 6 bulan? Karena kuman TB itu beda sama kuman-kuman lain. Oke. Kuman TB itu istilahnya lebih kuat, lebih resisten. Jadi kalau misalnya kita obat kurang, kadang-kadang nanti pada saat TB itu kambuh lagi atau menimbulkan gejala lagi, si kuman ini sudah tidak mempan terhadap obat yang standar. Padahal seperti kita ketahui obat yang standar itu sudah 4 macam, terus harus 6 bulan. Nah kalau sampai kuman ini nanti jadinya resisten atau tidak mempan lagi, berarti kita harus naik ke standar yang regimen kedua. Nah itu obatnya bisa 10 macam dok, dan bisa pengobatan bisa sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun ya dok ya? Bisa sampai 2 tahun, paling cepat pun 9 bulan. Dan yaitu efek samping dari pengobatan akan jadi lebih berat. Pemantauan juga lebih berat, makanya untuk TB-TB yang resisten itu pengobatan hanya terfokus pada RSUD. Jadi ada center-centernya dok. Ada center-centernya sendiri ya dok ya? Nah, itu yang harus ditekankan kepada pasien sih, kalau ada TB benar-benar harus sampai selesai. Harus sampai selesai, siap. Dan bukan kita sendiri yang menghentikan ya dok ya? Justru nanti memang harus dari dokter spesialis ya dok ya? Selesai, betul dok. Oke, baik dok. Dok, apa pesan dokter untuk karyawan supaya dia ini bisa tetap produktif di saat terserang ISPA? Nah, sebenarnya kembali kepada mungkin beratnya gejalanya ya. Tapi paling penting kalau untuk ISPA itu sendiri tadi, untuk supaya tetap produktif pastinya tetap harus hidrasi yang cukup. Kalau bisa pada saat sakit itu harus utamakan makanan yang bergizi, mungkin telur, protein. Kemudian juga harus seimbang, jadi harus ada vitamin C-nya, buah-buahan. Biasanya itu akan mempercepat penyembuhan. Dan tetap saja harus istirahat. Sama jangan lupa gunakan masker. Yang pertama itu ya dok? Iya, yang pertama itu. Dok, untuk vitamin sendiri ada nggak sih dok vitamin khusus misalnya kadang kan ada seseorang itu saat kondisinya imunnya lagi turun kayak gitu ya dok, saya maunya konsumsi vitamin D, vitamin C.
Ada nggak sih dok yang kayak gitu? Atau semua vitamin oke lah kalau lagi ISPA? Sebenarnya hampir semua vitamin itu boleh, tapi biasanya yang memang punya efektivitas lebih baik kalau misalnya lagi ada ISPA itu vitamin C. Jadi memang harus ada cukup vitamin C-nya. Ya sekarang sih sebenarnya multivitamin pun udah mengandung vitamin C yang cukup. Jadi kalau kita bicara vitamin C itu sebenarnya nggak perlu berlebihan yang kayak 1000 mili, CDR, itu nggak harus kok sebenarnya. Nah berapa tuh dok? Untuk vitamin C itu sehari kita cuma butuh berapa dok? Nah sebenarnya kita cuma butuh 300 mg. Itu termasuk yang dari makanan. Makanya kita sebenarnya nggak perlu terlalu tinggi kan. Jadi nggak perlu yang sampai, kan sekarang banyak ya dok ya minuman-minuman kemasan tuh yang 1000. vitamin C 1000 mili gitu kan, atau vitamin-vitamin lainnya yang kandungannya tinggi-tinggi. Nah kalau misalnya dok kita konsumsi vitamin C dalam dosis yang 1000 mili tadi lah, efeknya ke kita apa dok? Nah kembali lagi sebenarnya vitamin C itu kita hanya butuh 300. Jadi kalau kita minum sampai 1000, ditambah lagi masih ada yang dari makanan, itu tetap aja yang terserap oleh tubuh hanya 300. Sisanya harus dibuang kan. Berarti dia akan dibuang melalui kencing. Jadi disaring melalui ginjal. Karenanya kalau kita terbiasa minum yang terlalu tinggi, ginjal akan bekerja dengan lebih berat gitu. Apalagi kalau orangnya minumnya kurang. Nah, berarti harus dibarengin dengan minum yang cukup ya dok ya. Bisa jadi batu ginjal ke depannya, bisa macam-macam. Oke. Nah, minum yang cukup itu di angka berapa dok? Berapa liter nih dok? Sebenarnya kalau misalnya yang standar itu kan 1,5 liter. Tapi kalau misalnya pada tempat-tempat dengan terutama tingkat panas yang tinggi, sebenarnya itu harusnya di atasnya. Jadi biasanya yang kita sarankan untuk pasien paling tidak 2 liter. 2 liter ya dok? Paling tidak. Nah, atau patokan utama sebenarnya lebih ke urin. Jadi kalau urin warnanya apa? Kalau sudah jernih berarti minum kita udah cukup. Nah itu juga tidak berdasarkan berat badan ya dok? Jadi walaupun berat badan kita berapapun tetap 2 liter itu ya dok ya? Oke, siap dok. Dok, ini pertanyaan terakhir nih dok, sekaligus menutup sebelum nanti akan ada 5 pertanyaan nih dok. Jadi karyawan-karyawan kita antusias banget dok materi kita kali ini. Jadi ada 6 pertanyaan dari karyawan yang akan ditanyakan nih dok hari ini. Tapi sebelum kita menjawab membahas yang 6 pertanyaan tadi, adakah tips and trick dari dokter nih untuk pencegahan ISPA di tempat kerja? Dan tetap supaya karyawan kita tuh tetap produktif gitu dok. Nah, kalau tips and trick sebenarnya tetap harus jaga imunitas tubuh. Jadi istirahat harus cukup. Itu tadi makan harus bergizi. Kalau bisa jangan sampai telat makan, jangan diet-diet. Terutama itu. Susah deh dok kalau nggak diet nih dok. Kemudian mungkin harus gunakan masker. Hati-hati kalau ada yang sakit gitu. Kalau bisa ya tentu saja untuk yang sakit harus jaga diri. Gunakan masker, jangan sampai menularkan kepada yang lain. Karena seperti kita ketahui itu akan berantai ya dok ya jadinya. Iya, nah biasanya kan dok kalau misalnya di suatu ruangan gitu kan dok, satu kena menular nih gitu ya dok ya. Jadi masker ya dok ya. Masker yang utama. Istirahatnya berapa jam sih dok? Istirahat sebenarnya 6-8 jam itu cukup. Udah cukup ya dok ya, segitu ya dok. Baik, terima kasih dokter Natalia sudah menjawab beberapa pertanyaan. Oke dokter, terima kasih ya dok. Pemaparannya tadi, wah sangat menarik banget dok. Nah nih dok, jadi kemarin kita share nih dok bahwa hari ini mau ada bincang-bincang sehat nih dok dengan dokter Natalia. Nah teman-teman kita ini banyak mengajukan pertanyaan dok. Jadi ada banyak banget pertanyaan, tapi kayaknya kalau misalnya kita tanyain satu-satu habis kali ya dok ya waktunya. Jadi kita pilih ada 6 pertanyaan yang akan kita bacakan hari ini dok. Salah satunya yaitu dari Pak Widodo Purwanto. Beliau dari Heat Treatment. Nah jadi ada pertanyaan gini dok dari beliau. Di pabrik kita ini kan ada kondisi panas, ada debu, kemudian ada bau dari produksi. Nah apakah kita atau karyawan-karyawan kita ini rawan dok terkena ISPA dengan kondisi tersebut? Nah kalau iya bagaimana pencegahannya dok? Nah sebenarnya betul. Kalau misalnya ada seperti polutan atau ya itu tadi uap, sebenarnya lebih rentan bukan hanya kepada ISPA saja, tapi juga pada penyakit-penyakit paru ya akibat partikel itu. Jadi kalau untuk pencegahannya sebenarnya kalau untuk pabrik-pabrik yang seperti ini mungkin kalau berhubungan dengan materi-materi yang seperti itu yang menimbulkan uap atau
partikel debu, sebaiknya menggunakan masker yang memang istilahnya memang direkomendasikan untuk pekerjaan tersebut. Jadi biasanya yang digunakan paling tidak harus masker yang N95. Oh, oke. Nggak bisa pakai masker. Nggak bisa pakai masker yang standar biasa ya dok ya. Betul, Jadi masker harus yang medis, nggak N95. bisa, iya, betul. Nah dok, kalau pakai yang N95 tuh pastinya ngap banget kan dok. Nah itu gimana dok? Itu berarti si karyawan juga harus sering minum juga kan dok untuk menghindari dehidrasi juga ya dok ya. Selain N95 mungkin ada lainnya mungkin dok? Masker yang direkomendasikan? Jadi untuk maskernya tetap harus yang memiliki kualitas setara dengan N95. Oke. Baik itu N95, N91 atau yang menggunakan respirator itu. Sama aja sebenarnya, tapi tetap harus yang bisa menyaring partikel yang khusus. Jadi ya mungkin yang sebenarnya yang harus gimana caranya gitu supaya bisa tahan. Lebih banyak ke waktu breaknya. Jadi mungkin setelah memakai 1 jam, break dulu ke ruangan gitu. Terus minum, ngadem. Karena kan kadang kalau terlalu lama juga itu maskernya akan lembab. Tapi memang nggak ada masker lain yang bisa digunakan selain yang itu dok. Kalau misalnya memang berhubungan dengan materi-materi tertentu. Oke, ada waktu tertentu nggak dok? Berapa kali harus ganti masker? Mungkin seperti zaman COVID gitu dulu ya, harus kita pakai N95 biasanya minimal tuh 2-4 jam tuh harus paling tidak jeda. Jeda tuh ya paling tidak hanya dibuka karena ngurangin kelembapan itu tadi. Jadi nggak perlu ganti ya dok? Nggak perlu. Hanya dijeda dibuka aja. Nah, kalau seperti zaman COVID dulu kita biasanya masker itu kita sterilkan ulang. Kadang-kadang dipakai iya. hari gitu kan. Oke. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah ini pertanyaannya banyak yang mau ditanyakan, jadi saya bacakan aja kali ya dok ya. Ini dari Pak Anang Raharjo dari Assemling dok. Saya adalah salah satu karyawan yang mempunyai penyakit asma yang sudah sangat lama. Kisaran sudah 8 tahun dok. Sering sekali sesak nafas yang diawali dengan batuk terlebih dahulu. Bahkan kalau belum mengeluarkan lendir yang lumayan banyak, rasanya tuh belum lega. Sudah berbagai cara dilakukan, tetapi hasilnya tidak begitu signifikan. Beliau 3 bulan yang lalu itu sempat dirawat di rumah sakit karena asma. Nah, apa yang bisa beliau lakukan dok untuk mengurangi keluhan asmanya supaya tidak sering kambuh gitu dok? Oke, nah sebenarnya kalau asma sendiri, asma itu kita bagi menjadi 3 tipe kontrol ya. Jadi yang benar-benar sudah terkontrol, baru parsial aja kontrolnya, atau sama sekali tidak terkontrol. Nah ini tuh tergantung dari seberapa sering serangannya, seberapa berat asma ini mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah sebenarnya harusnya itu yang kita istilahnya evaluasi pada bapak ini. Nah, kemudian berdasarkan dari kontrolnya tersebut, ada beberapa jenis obat yang memang harus ditentukan. Biasanya itu penggunaan tergantung dari tipe kontrolnya itu. Kalau dengar ceritanya mungkin lebih ke paling tidak partly control atau yang sudah tidak terkontrol. Berarti seharusnya ini menggunakan paling tidak inhaler. Jadi kalau untuk asma itu inhaler harus rutin digunakan biasanya pada yang tidak terkontrol. Selain itu beliau juga harus ya menghindari itu tadi paparan dari debu, paparan dari pencetus-pencetusnya sebenarnya biasanya dok. Itu biasanya bisa misalnya exercise yang terlalu berat, debu, kemudian juga AC, udaranya tepat di bawahnya. Kadang-kadang serbuk bunga, itu semua bisa menjadi pencetus gitu. Menjadi pencetus ya dok. Tapi kayaknya kalau debu agak susah nih dok. Nah, kembali lagi berarti harus pakai masker. Harus pakai masker sesering mungkin gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Pak Mardianto dari IRGA. Jadi ada pertanyaan gini dok, beliau sebelumnya sudah pernah terkena TB. Apakah beliau akan bisa terkena kembali? Dan kalau iya, pengobatannya seperti apa dok? Apakah sama dengan yang sebelumnya, yaitu konsumsi obat-obatan selama 6 bulan, atau yang lain? Nah, untuk TB sendiri, setelah seseorang terkena, tidak memiliki imunitas terhadap TB. Jadi, bila terkena kumannya lagi, kemudian imunitas lagi turun, bisa saja kita terinfeksi kembali oleh TB. Nah, untuk pengobatannya, kembali seperti awal, jadi biasanya kita evaluasi dulu. Pertama akan diperiksa dahaknya ini, itu dilihat apakah sebenarnya kumannya yang saat ini masih mempan dengan menggunakan obat yang standar. Kalau misalnya masih mempan terhadap obat yang standar, pengobatan akan sama dok. Tapi
Tapi kalau misalnya sudah tidak mempan, berarti harus maju ke generasi kedua. Generasi yang kedua ya dok. Tapi tetap ya dok, mulainya dari 6 bulan seperti biasa itu ya dok ya? Ya, nanti jadi mulainya kalau misal pada pasien yang terinfeksi harus langsung diperiksa sekutumnya dulu, dahaknya. Itu pemeriksaan biasa di mana aja ada, termasuk di puskesmas. Nanti begitu keluar hasilnya, itu baru kita bisa tentukan untuk pengobatannya dok. Apakah yang standar atau harus yang setelahnya? Harus yang lebih di atasnya gitu ya dok ya. Dok, berarti beliau ini istilahnya imunitasnya memang harus tetap terjaga terus ya dok ya, supaya tidak gampang tertular gitu ya dok ya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dari Pak Gun Setiawan ya dok, dari Takumi. Jadi beliau bertanya nih dok, beliau perokok, sehari merokok itu bisa 20 batang bahkan lebih. Nah, beliau di rumah itu sebenarnya merokoknya udah di teras nih dok, tapi sesekali anaknya beliau ada di sampingnya beliau. Nah, yang jadi pertanyaannya beliau itu adalah anaknya beliau ini usianya 9 tahun, tapi berat badannya 20 kilo, padahal makannya udah banyak dok, walaupun pilih-pilih makanan ya dok. Nah, ini apakah ada pengaruhnya dari rokok yang sering kehisap sama anaknya atau gimana dok? Oke, jadi sebenarnya kalau misal yang tadi dikatakan itu bukan merupakan gejala infeksi yang akut. Tapi kalau dari rokok sendiri biasanya itu tidak berhubungan dengan berat badan pada anak ya. Kalau misalnya pun anak ini mungkin masih kena istilahnya perokok pasif, dari ya istilahnya walaupun bapak merokoknya di teras tapi masih mungkin ada yang terhisap kan, pasif gitu. Tapi kalau pasif biasanya dia tidak akan menimbulkan gejala seperti berat badan yang terpengaruh. Kalaupun terdapat infeksi biasanya lebih ke infeksi paru-paru, jadi misalnya ya itu ada batuk-batuk harusnya gitu. Kalau pada anak atau misalnya karena alergi misalnya pada rokok itu sendiri, jadi biasanya harusnya gejala pada anak kalau berhubungan dengan rokok berupa ya batuk-batuk itu tadi atau flu gitu, sesak nafas, tapi ini nggak ada. Nah, kalau mengenai berat badannya sendiri, betul sih ya sebenarnya 9 tahun 20 kilo itu masih rendah banget di persentil bawah. Jadi seharusnya walaupun makannya banyak atau gimana, itu harus tetap dievaluasi lebih lanjut sih. Ada masalah apa tidak gitu. Jadi baiknya tetap konsul ke dokter anak ya dok ya? Dievaluasi lebih lanjut, untuk dievaluasi. Ada masalah lain nggak, kenapa dia kok berat badannya hanya segitu. Oke, Gitu kan? baik dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Elma Indriani dari IRGA. Pertanyaan dari beliau, apakah setiap batuk harus di nebulizer? Karena setiap datang ke rumah sakit, seringnya rekomendasinya itu adalah di nebu. Bagaimana dok? Sebenarnya tidak selalu. Jadi kalau yang kita rekomendasikan untuk nebu itu biasanya mereka yang dengan batuk berdahak, tapi dahaknya mungkin agak sulit dikeluarkan. Atau pada pasien-pasien yang dengan riwayat asma itu tadi juga kita sarankan untuk diinhalasi biasanya. Gitu. Jadi nggak selalu ada batuk terus harus diinhalasi. Inhalasi gitu ya dok ya. Berarti memang harus ada kondisi-kondisi tertentu ya dok. Bahayanya apa sih dok kalau misalnya dikit-dikit batuk nebu, dikit-dikit batuk nebu gitu dok? Sebenarnya nggak ada juga sih. Sebenarnya kalau untuk inhalasi sendiri kita sarankan memang. Karena ya itu kembali lagi dia penyerapan dari obatnya lebih cepat. Gitu. Jadi kalau untuk bahaya kadang-kadang komponen obat yang digunakan itu bisa bikin debar-debar. Iya. Itu aja sih sebenarnya biasanya debar-debar, kemudian mulut kering setelahnya gitu. Tapi lebih ringan efek sampingnya. Karena kan ada sebagian orang yang masalah nebulizer ini dok, jadi udah kebiasaan nih dok. Jadi saat misalnya batuk, terus kalau batuk di rumah sakit biasanya di nebu, jadi punya alat sendiri, kemudian beli obat sendiri, itu bahaya nggak sih dok? Jadi sebelumnya tanpa pemeriksaan dulu, karena setiap berobat di nebulizer, jadi saat di rumah ada keluhan yang sama, mungkin hampir sama, itu di nebulizer. Nah, sebenarnya bahayanya lebih kepada seberapa sering obat itu digunakan jadinya ya. Kan sebenarnya ada batasan tertentu, apalagi biasanya komponen obatnya itu salah satunya ada steroid kan, Pulmicort. Jadi kan kalau itu digunakan terus-menerus tanpa pengawasan, nah itu juga akan menjadi risiko kan. Seperti kita ketahui steroid itu mungkin nanti bisa ada jamur di saluran nafas, itu juga bisa. Jadi tetap harus dengan pengawasan sih dok. Oke, baik. Oke dok, ini pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Marhaban. Beliau dari section heat treatment. Nah, yang beliau tanyakan adalah beliau ini seorang dulunya aktif perokok. Kemudian saat ini sudah berhenti dok. Nah, di sekelilingnya beliau itu beliau masih berteman dengan yang perokok-perokok lainnya. Apakah itu akan memicu resiko ISPA juga dok? Karena sering terhirupnya asap rokok walaupun beliau tidak merokok.
Betul. Jadi sebenarnya walaupun merokok pasif tetap memiliki risiko karena kan berarti asapnya itu tetap terhirup. Walaupun mungkin risikonya tidak setinggi perokoknya sendiri, tetap akan istilahnya meningkatkan risikonya dibandingkan orang-orang yang tidak merokok, tidak menghirup asap rokok. Nah, kalau untuk yang perokok aktif itu tadi kita sampaikan, jadi kalau untuk rokok itu kan suhunya tinggi sekali. Jadi pasti pada perokok aktif risikonya jauh lebih tinggi. Gitu. Oke dokter, terima kasih dokter. Kita sudah ada di penghujung acara nih dok. Selamat kepada teman-teman yang tadi sudah kita bacakan pertanyaannya. Tadi banyak banget dok pertanyaan, tapi kita pilih ada 6 penanya terbaik. Nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia, silahkan diklaim ya Bapak Ibu. Oke dokter, sebelum kita tutup dok, ada pesan nggak dari dokter nih? Atau nanti kita pesan kita berdua ya dok buat karyawan-karyawan kita supaya karyawan kita tetap sehat, bugar, dan tetap produktif. Dari dokter dulu mungkin. Jadi mungkin kalau untuk pesannya ya pastinya hidrasi yang cukup. Tadi itu harus 2 liter, kemudian pola makan harus bergizi, jadi harus ada proteinnya, mungkin telur, harus buah-buahan, istirahat harus cukup, dan yang terutama gunakan masker. Jadi terutama apalagi kalau lagi sakit, jangan lupa etika batuk tadi dan harus menggunakan masker. Mungkin itu aja. Itu aja ya dok. Mungkin kalau dari saya tambahannya cuci tangan. Jangan lupa rajin cuci tangan karena di sekitar kita banyak kuman yang kita tidak tahu nih kumannya hinggapnya di mana. Oh iya dok, kita juga telah menginformasikan nih dok ke karyawan dan keluarganya bahwa ada kampanye tentang pembuatan video pencegahan ISPA. Nah, itu banyak banget nih dok kiriman video-video ke kita. Nah, kita sudah pilih beberapa video. Selamat kepada para pemenang kampanye terbaik video pembuatan pencegahan ISPA. Mari kita Siapa mau ikut cegah ISPA? Aku. Ayo ikuti dengan 3 cara. Apa? Menjaga kebersihan, menghindari paparan, dan perkuat daya tahan. Mari cegah ISPA. Untuk pencegahan ISPA, apabila batuk dan bersin, jangan lupa mencuci tangan. Apabila flu, jangan lupa memakai masker dan jaga kebersihan dengan banyak cuci tangan. Terima kasih.
Batuk jangan cuek. Kalau sesak jangan panik. Kalau demam jangan bingung. Apa obatnya? Jaga gizi, cuci tangan. Jangan cuek terhadap ISPA. Siapa yang siap lawan ISPA? Kami bisa. Nafas sehat, semangat hebat, ISPA minggat, Kita selamat. Yeay! Baik dokter, kita tutup acara Bincang Sehat pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa ada tips and trik tadi yang bisa kita lakukan di kantor. Kita tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bincang Sehat berikutnya. Salam sehat.